Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai, kita wiwiti majelis kita dalu menika kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan sedaya, monggo kita pigak kanthi waosan umul kitab. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya keluarga semanten ugi sehat sedaya tansah binaringan rahmat nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kanikmatan ingkang sakmonten kadhaipun menika sareng-sareng kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten dalu menika kula lajengaken bahasan bab sabar. Sing wingi hadise pedhot teng tengah dalan. Nggih, sebatas mboten kelub kesupen nggih, mengke nek kelalen pedhot tengah dalan ruwet nggih. Insyaallah sebatas mboten kedawa-dawa kula kula waos napa menika terjemahipun langsung nggih, terjemahipun langsung. Insyaallah hadisnya sudah kita baca kemarin. Kalau terjemahannya per kalimat kok ya rada suwe. Nggih. Saya baca terjemahnya mulai dari awal. Hadis nomor 30. Rawahu Imam Muslim. Nggih, saya baca terjemahnya. Diriwayatkan dari Suhaib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu kala ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, sekarang saya sudah tua, kirimkanlah seorang pemuda kepada saya, akan saya ajari ilmu sihir. Sang raja mengirim seorang pemuda kepadanya. Di tengah perjalanan pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta, lalu ia duduk untuk mendengarkan ajaran pendeta tadi yang ternyata sangat menyenangkannya. Bila ia pergi untuk mendatangi tukang sihir, ia menemui pendeta lebih dulu dan mendengarkan ajarannya. Manakala pemuda itu bertemu dengan tukang sihir, ia dipukuli. Dan ketika hal itu diadukan kepada sang pendeta, ia berkata, bila kamu merasa takut terhadap tukang sihir, katakan, keluargaku menahanku. Dan kalau kamu khawatir dimarahi keluargamu, katakan, tukang sihir menahanku. Ketika pemuda itu berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada binatang raksasa yang merintangi jalan orang-orang. Maka ia berkata, hari ini aku akan tahu manakah yang lebih utama, tukang sihir atau pendeta. Kemudian ia mengambil batu seraya berkata, wahai Allah, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat. Binatang itu pun dilemparnya dengan batu lalu mati, dan orang-orang bisa lalu lalang kembali. Setelah itu ia menemui pendeta dan menceritakan kejadian tadi. Sang pendeta berkata, wahai anakku, hari ini kamu telah lebih utama dariku. Kamu telah mencapai apa yang tidak bisa kucapai, dan kamu akan diuji.
Kalau kamu diuji, jangan kamu menunjukkan kepadaku. Sementara pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta, penderita penyakit kusta, dan mengobati beragam penyakit yang diderita manusia. Keahliannya itu terdengar oleh seorang menteri yang buta, maka ia dipanggil dan dijanjikan akan diberi hadiah yang banyak. Kata menteri itu, kalau kamu dapat menyembuhkan aku, maka segenap yang ada di sini akan kuberikan padamu. Sahut pemuda itu, saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau Anda mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Dia menyembuhkan Anda. Sang menteri mau beriman, maka Allah pun menyembuhkannya. Kemudian ia menghadap raja dan ikut bersidang seperti biasanya. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Tanya sang raja kepadanya. Menteri menjawab, Tuhan saya. Sang raja bertanya lagi, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Jawab menteri, Tuhan saya dan Tuhan Anda adalah Allah. Maka ia ditangkap dan disiksa terus-menerus sampai akhirnya ia menunjuk sang pemuda. Kemudian si pemuda didatangkan, lalu raja berkata kepadanya, hai anakku, aku telah mendengar bahwa dengan sihirmu kamu bisa menyembuhkan orang buta, sakit kusta, dan lain-lain. Pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Maka ia ditangkap lalu disiksa terus-menerus sehingga akhirnya ia menunjuk sang pendeta. Sang pendeta pun dihadapkan lalu dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Pendeta menolak, maka sang raja meminta gergaji lalu diletakkan di tengah-tengah kepala sang pendeta. Lantas tubuh sang pendeta digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. Setelah itu sang menteri dipanggil lalu dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Sang menteri menolak, maka ia pun digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. Kemudian si pemuda dihadapkan dan dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Pemuda itu menolak, maka ia pun diserahkan kepada sekelompok pengikut raja. Kemudian raja menitahkan, bawalah dia ke gunung Anu, maksudnya gunung tertentu. Apabila kamu telah sampai ke puncaknya, dan jika ia mau keluar dari agamanya, bawalah kembali. Tapi kalau tidak mau, lemparkanlah dia. Mereka membawa pemuda tersebut ke puncak gunung, maka pemuda tadi berdoa, wahai Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Kemudian gunung itu berguncang dengan dahsyat sehingga mereka jatuh dan mati. Lalu si pemuda menemui raja, dan raja pun bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawa kamu? Si pemuda menjawab, Allah menjaga aku dari kejahatan mereka. Setelah itu raja menyerahkan pemuda tersebut kepada sekelompok pegawainya seraya menitahkan, pergilah dan bawalah ia ke tengah-tengah samudra dengan kapal. Jika ia keluar dari agamanya, bawalah pulang. Tapi jika tidak mau, lemparkanlah ia ke laut. Mereka pun membawa pemuda tersebut, lalu pemuda tadi berdoa, wahai Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan cara yang Engkau kehendaki. Kemudian perahu yang mereka naiki terbalik dan mereka tenggelam. Lalu pemuda itu menemui raja dan raja pun bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawamu? Si pemuda menjawab, Allah menjaga aku dari kejahatan mereka. Sesungguhnya Anda tidak akan dapat membunuhku kecuali jika Anda mau melakukan apa yang kuperintahkan. Sang raja bertanya, apa perintahmu? Si pemuda berkata, kumpulkan orang-orang di suatu tempat yang tinggi. Lalu saliblah aku pada sebatang kayu. Kemudian ambil anak panah dari selongsong anak panahku, letakkan di tengah-tengah busur, lalu ucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan asma Allah, Rabb si pemuda. Setelah itu panahlah aku. Kalau Anda mau mengerjakan perintahku itu, niscaya Anda dapat membunuhku. Kemudian sang raja mengumpulkan orang-orang di suatu dataran tinggi, dan si pemuda pun disalib. Setelah itu ia mengambil sebatang panah dari selongsongnya dan diletakkan di tengah-tengah busur. Seraya membaca Bismillahirrabbilghulam,
sang raja pun memanah pemuda itu dan tepat mengenai pelipisnya. Lalu si pemuda meletakkan tangannya di pelipisnya yang terkena panah dan ia pun mati. Maka orang-orang berseru, kami beriman kepada Rabb pemuda itu. Setelah kejadian tersebut sang raja ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang pernah Anda cemaskan? Sungguh telah terjadi apa yang telah Anda cemaskan. Orang-orang telah beriman. Mendengar demikian sang raja memerintahkan penggalian parit di mulut-mulut jalan. Lalu digalilah parit tersebut dan di dalamnya dinyalakan api. Lalu ia berkata kepada pengikutnya, siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkanlah ia ke dalam api, atau katakanlah kepadanya, menceburlah. Para pengikut raja pun melaksanakan perintahnya, hingga tiba giliran seorang wanita yang membawa seorang anak kecil. Anak kecil ini maksudnya dia belum bisa berbicara. Ia tertegun dan tidak segera menceburkan diri ke dalam api. Ragu-ragu, maka sang anak pun berkata, nah tiba-tiba anak ini bisa berkata kepada ibunya, ibu, tabahlah, karena ibu berada dalam kebenaran. Hadis Rawahu Muslim nomor 3005. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah yang panjang ini, jadi salah satu cara mengajar baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, diantaranya adalah dengan menceritakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Kita melihat betapa berat ujian keimanan yang dialami oleh pendahulu-pendahulu kita. Pun demikian juga yang dialami oleh para sahabat beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti kita gali dalam sirah nabawiyah, begitu banyak ujian-ujian itu sampai-sampai beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu pernah mengalami suatu peristiwa diboikot oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy beserta kaumnya, sehingga sampai-sampai mereka tidak lagi bisa berkomunikasi dengan orang luar, tidak ada lagi makanan, sangat sulit, minuman juga sangat sulit karena diboikot, tidak boleh berinteraksi dengan orang di luar wilayah yang ditetapkan itu. Sampai digambarkan para sahabat itu makan dari daun-daunan dan rumput-rumputan. Ketika ada apa yang bisa dimakan, dimakan. Saking beratnya, sampai sahabat-sahabat itu kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, kapan penderitaan ini akan berakhir. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, kalian ini tergesa-gesa. Jadi sudah diuji seperti itu, ketika minta berdoa kepada Allah untuk diselamatkan itu, beliau masih mengatakan kalian ini tergesa-gesa. Nah, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya dulu ada para nabi yang mengalami nasib yang sama dengan apa yang beliau kisahkan dalam hadis ini. Jadi ada nabi yang kemudian oleh Allah digergaji oleh kaumnya, ya. Nabi diutus oleh Allah digergaji oleh kaum Quraisy sampai seperti itu. Nah, artinya keimanan yang ada dalam dada kita itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang nanti akan bisa kita jumpai terkait dengan hal ini, tapi kita malam hari ini membahas tentang hadis ini terkait dengan matan, kemudian isi dan pelajaran yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya ada beberapa kata yang barangkali perlu kita pahami. Yang pertama di situ disebutkan kata rohibun atau rohib atau rahib, atau bahasa terjemahnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pendeta. Adalah seorang yang ahli ibadah di kalangan kaum Nasrani, karena masih dulu zaman sebelum baginda Nabi. Kemudian ada kata-kata yang lain adalah habasani ahli, ya, keluargaku menahanku, ya, seperti itu.
Ini untuk kata kalimat-kalimat ini mungkin tidak perlu dibahas terlalu ini nggih, terlalu detail. Kemudian yang menarik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada doa yang barangkali doa ini bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Doa dari ghulam atau pemuda. Jadi pemuda ini disebut ghulam saja, statusnya sebagai pemuda, tidak disebutkan namanya ya, tapi baginda Nabi mengisahkannya adalah ghulam ya, seorang pemuda. Jadi pemuda ini ketika dibawa oleh utusan sang raja tadi, untuk dibunuh ya, dengan cara disuruh bawa ke gunung yang paling tinggi, ke puncaknya. Kalau dia mau keluar dari agamanya, maka dia akan dibawa pulang kembali. Tapi kalau tidak mau, maka diperintahkan untuk dibuang, dijatuhkan dari puncak gunung. Tapi pemuda ini berdoa kepada Allah dalam perjalanannya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan orang-orang yang akan melakukan kejahatan kepadaku dengan cara yang engkau kehendaki. Jadi caranya itu terserah gitu maksudnya. Nggih. Sing penting kula nyuwun slamet. Nah, kan bahasa Jawane ngaten nggih. Ya Allah, kula nyuwun slamet pun carane pripun terserah panjenengan sing langkung pirsa ngaten nggih. Jadi Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi kalau doa ini menggambarkan situasi atau kondisi napa Pak? Kesabaran yang luar biasa. Dia tahu dia akan dibunuh, tapi dia tidak gentar sama sekali, dan dia menyerahkan, ya, memasrahkan seluruh urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya salah satu yang harus kita kuatkan, dan ini bab yang kita bahas adalah bab sabar atau sabar. Ya. Kata-kata yang sering kita ucapkan ketika ada orang lain mengalami musibah. Tapi ketika kita sendiri yang mengalami musibah, lali dengan sabar itu. Kita biasanya begitu. Jadi ketika orang lain yang ditimpa musibah, kita bisa ngangen-ngangen, kudune sabar. Terus kita nasihati, sing sabar yo, begitu nggih. Sing sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Tapi begitu ujian itu menimpa kita, kadang kita lupa untuk menghadirkan sabar itu dalam hati dan pikiran kita. Nah, beberapa pelajaran jamaah yang dimuliakan oleh Allah dari hadis yang panjang ini. Yang pertama adalah penegasan terhadap kemuliaan atau karomah para wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang digambarkan di sini? Pertama pendeta, kedua adalah ghulam atau pemuda ini. Jadi dia memiliki kemuliaan atau karomah karena dia sebagai wali Allah, ya, kekasih Allah, yang ditunjukkan dengan doanya yang mustajabah. Jadi kalau kita runut dari hadis tadi, semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada memang di antara manusia selain Nabi, kalau Nabi itu mukjizat. Kalau selain Nabi itu orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya yang begitu kuat, ibadahnya yang begitu kuat, keyakinan dan kesabarannya yang begitu kuat, itu akan mendapatkan sesuatu kelebihan yang dalam agama kita sebut dengan karomah. Tapi karomah ini tidak bisa kemudian dipelajari, dicari, ya,
maca iki ping 1000, engko iso ngene, iku karomah, ndak bisa. Jadi karomah itu adalah murni mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang dia kasihi tanpa bisa ditiru dan dipelajari. Nah, ini yang harus difahami. Kemudian yang pelajaran yang kedua adalah kita ingat dalam teks hadis ini ketika pemuda ini dimarahi dan dipukuli oleh tukang sihir dan dimarahi oleh keluarganya karena mampir ngaji ke rahib tadi, maka rahib mengatakan, kalau kamu menemui tukang sihir, bilang keluargamu menahanmu karena terlambat. Atau sebaliknya ketika dia terlambat pulang, bilang tukang sihir menahanku. Nah, ini menunjukkan bolehnya berdusta dalam peperangan dan sejenisnya. Atau ketika ingin menyelamatkan diri dari ancaman kematian karena mempertahankan Pak, kebenaran dan keimanan. Jadi boleh berdusta. Dusta yang diperbolehkan di situ. Jadi dalam peperangan atau ketika ingin menyelamatkan diri dari ancaman kematian. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah seorang mukmin akan diuji dalam hal kesungguhan imannya dan keteguhannya di atas kebenaran, meski hal itu menyebabkan jiwanya melayang. Ada banyak di hadis ini yang kemudian karena mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan, mempertahankan agamanya, sehingga harus kemudian kehilangan jiwanya. Dan ini terjadi sepanjang masa. Zaman sekarang pun ada. Kalau kita hari ini menyaksikan genosida yang terjadi di Palestina misalnya, itu karena mereka mempertahankan keimanan dan keyakinannya. Dan mereka menunjukkan situasi dan kondisi yang tidak sedikit pun ada kegentaran di dalam dirinya. Walaupun rumah-rumah mereka sudah rata dengan tanah, mereka sabar dan mereka mengatakan, kalian hancurkan 1000 kali pun rumah-rumah kami akan membangunnya kembali. Dan kami tidak akan meninggalkan tanah ini karena ini adalah tanah wakaf umat Islam yang wajib kami jaga, kata mereka. Dan itulah keimanan, itulah akidah yang sangat kuat karena mereka meyakini ketika mereka mempertahankan itu, mereka wafat dalam kondisi syahid, menjadi syuhada fisabilillah. Jadi tantangan atau ujian keimanan itu bisa jadi sampai dengan tuntutan hilangnya Pak? Nyawa kita. Ya, begitupun para sahabat dulu. Ya. Bagaimana di awal-awal dakwah, di era awal periode Makkah, ya, kurang lebih 13 tahun awal, ujian kaum muslimin, kaum mukminin itu begitu berat. Digambarkan ada 2 orang yang syahid pertama kali dalam Islam. Sinten Pak naminipun? 2 orang yang syahid karena mempertahankan imannya pertama kali dalam Islam. Suami istri, yang perempuan bernama Thumayyah, yang laki-laki bernama bernama Yasir. 2 orang ini syahid gugur pertama kali karena disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dan itu tercatat dalam sejarah yang sangat luar biasa, dengan siksaan yang tidak berberi kemanusiaan. Begitupun kita mengenal kisah penderitaan yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah. Setelah ketahuan beliau masuk Islam, beliau diminta oleh majikannya untuk keluar dari Islam atau dia akan disiksa dan dibunuh. Ternyata beliau memilih, kalaupun harus kehilangan nyawa, saya tidak akan pernah keluar dari Islam. Maka beliau disiksa di tengah terik panas matahari di padang pasir. Yang pernah tindak umroh atau haji pasti tahu betapa panasnya padang pasir itu ketika siang hari.
Dan beliau disiksa, ditelentangkan dan ditindih dengan batu besar setelah dipukuli seperti itu. Maka kemudian Allah datangkan pertolongan dengan hadirnya Abu Bakar As-Siddiq, memerdekakannya dan membelinya. Karena Bilal bin Rabah saat itu status adalah seorang budak. Itu tantangan-tantangan, ujian-ujian yang dialami oleh para pendahulu kita. Nah, kita ini di sini untuk mempertahankan iman kita itu hanya butuh apa, Pak? Butuh sabar tok mawon. Pokoknya nggih, gak sampai harus mengorbankan, jangankan nyawa. Untuk mempertahankan iman kita itu kita tidak sampai harus mengorbankan harta kita pun tidak perlu gitu. Justru yang perlu adalah sabar, ya itu. Sabar untuk bisa tetap istiqomah dengan ujian-ujian yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah mengokohkan keimanan kita dan istiqomah sampai akhir hayat kita, insyaallah. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam dakwah itu dan perjuangan kebenaran itu dibutuhkan adanya pengorbanan. Bahkan sekali lagi juga sampai dengan pengorbanan jiwa. Maka di dalam Al-Quran kita banyak menjumpai ayat wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah ini. Nah kadang kita pengorbanan harta dan jiwa itu selalu disebutkan beriringan terkait dengan perintah jihad fisabilillah. Yang kelima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti memenangkan kebenaran dan menolong pendukungnya, serta mengalahkan kebatilan dan pendukungnya. Pasti, karena sejarah sudah membuktikan. Nah, kalau sekarang mungkin pertanyaan kita, Pak, kapan Palestina ditolong oleh Allah? Gitu ya. Sampai hari ini pertolongan untuk Palestina itu sudah nyata. Ya. Karena memang keberadaan Palestina, Israel, Yahudi itu sebagai bentuk ujian keimanan bagi seluruh kaum muslimin. Kita yang ada di sini pun diuji dengan keberadaan Yahudi, laknatullah di Israel dan saudara-saudara kita di Palestina. Karena ujian keimanan itu tidak selalu berupa keterlibatan fisik kita, tapi keterlibatan pemikiran dan hati kita itu juga menjadi bentuk ujian. Bagaimana kita mensikapi apa yang terjadi di sana? Apakah kita acuh tak acuh? Apakah kita peduli? Apakah kita kemudian menyadari ini adalah ujian Allah yang kemudian kita memberikan simpati dan empati kepada saudara kita di Palestina sehingga memunculkan doa-doa kita atau menggerakkan tangan kita untuk memberikan bantuan kepada mereka sebatas apa yang bisa kita berikan. Ini ujian keimanan. Atau kemudian iman kita karena ndak nyampe ke sana kemudian mengatakan wila urusane wong Palestina karo Israel, ini kan rebutan tanah. Rebutan apa Pak? Tanah dan rebutan kekuasaan. Bukan. Jadi orang-orang saudara-saudara kita di Palestina di sana itu mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana begitu banyak ayat menyebutkan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah sekelilingnya dan di sana ada Masjidil Aqsa. Itu kuncinya. Nah, jadi ujiannya seperti itu dan Allah akan mengalahkan Israel itu pasti. Hari ini pun walaupun kita melihat begitu banyak saudara kita di Palestina yang kemudian menjadi korban genosida karena maunya Israel itu orang Palestina itu dihabiskan sampai habis-habis kalau tidak mau keluar. Tapi itu tidak akan pernah bisa. Karena kalau di logika Bapak-bapak, orang Palestina itu hanya berapa orang. Mereka nggak punya senjata, sementara Israel itu senjatanya begitu banyak, begitu komplit. Tapi sampai hari ini sudah perang berapa, hampir 2 bulan, mereka juga belum kalah Palestina. Pasukan Mujahidin Al-Qassam ya, itu juga sampai hari ini masih eksis.
Karena pertolongan Allah itu begitu banyak terjadi di sana. Nah, seperti itu. Tapi kita harus yakin ketika kita memperjuangkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita dalam perjuangan itu dan akan memberikan pertolongan dan dukungannya. Karena perjuangan kebenaran kita pun di sini juga banyak yang harus kita perjuangkan. Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu pun harus kita perjuangkan dengan baik. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan dalam syariat Islam. Karena Allah memerintahkan kepada kita dengan perintah yang sangat jelas di dalam Quran surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kita lanjutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang ketujuh dari hadis ini, bahwa kisah ini membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat cerita tentang hal-hal gaib yang dilupakan para ahli sejarah. Padahal Al-Quran telah mensinyalir cerita tentang Ashabul Ukhdud, ya, binasa dan terlaknatnya Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit kemudian diisi dengan api untuk membakar orang-orang yang tidak mau mengikuti kemauan mereka. Ini ada dalam Quran surah Al-Buruj ayat yang keempat. Jadi kisah tentang Ashabul Ukhdud. Di dalam hadis tadi kita mendengar atau ada cerita tentang seorang ibu yang telah beriman, kemudian ketika diperintahkan untuk menceburkan diri ke dalam parit yang berisi api tadi, ibu ini ragu-ragu karena mungkin merasa dia masih punya seorang bayi, gitu. Jadi dia dengan menggendong bayi, dia antara mengorbankan dirinya dengan keimanannya dengan rasa kasih sayangnya terhadap putranya itu berkecamuk, sehingga kemudian ragu-ragu dan berhenti, sehingga tidak segera menceburkan diri. Dan kemudian Allah menguatkan keimanannya dengan kalimat putranya yang tiba-tiba bisa berbicara padahal masih bayi. Wahai ibu, tabahlah karena ibu berada dalam kebenaran. Nah, ini mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang ke-8 yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang murabbi atau guru bisa memberikan taujih atau pengarahan melalui sebuah kisah atau cerita. Ya. Karena hal itu dapat menorehkan kesan yang kadang tidak bisa dicapai dengan nasihat secara langsung. Jadi untuk memberikan nasihat, pelajaran kadang perlu dengan kisah. Maka kita juga pernah mendengar dari baginda Nabi itu kisah 3 orang yang kemudian terjebak dalam gua. Nah, itu juga kisah dalam rangka memberikan pelajaran dan pengajaran bahwa kita boleh mengambil wasilah ya, dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi ketika kita berada dalam kondisi yang cukup sulit karena ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh berdoa dengan berwasilah kepada amal soleh kita di antaranya. Nah, dengan menyebutkan amal soleh unggulan yang kita lakukan dan itu ikhlas karena Allah untuk menyertai doa kita. Nah, itu pelajarannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang panjang ini tadi ada
sebuah pelajaran yang sangat istimewa, di antaranya adalah kalimat Bismillahirrabbilghulam. Jadi sang pemuda atau ghulam ini ketika dalam perjalanan dakwahnya yang panjang tadi, dari dia mulai menuntut ilmu kepada rohib, dia baru bisa mengislamkan atau membuat beriman itu, dalam kisah ini kan baru satu orang. Sinten Pak? Menteri. Nah, kemudian untuk menambah jumlah orang-orang yang beriman ini, pemuda ini rela mengorbankan dirinya dengan memerintahkan raja tadi, Anda bisa membunuh saya dengan syarat Anda mau melaksanakan apa yang saya minta. Permintaan ghulam atau pemuda ini adalah raja mengumpulkan orang-orang rakyatnya di sebuah tanah yang tinggi, kemudian dia disalib di sebatang kayu dan dia dipanah oleh raja dengan panahnya ghulam, tapi dengan syarat menyebut Bismillahirrabbilghulam. Dan itu, dengan itu saya akan bisa mati. Sementara orang-orang tadi belum beriman, karena walaupun sudah tahu melihat kisahnya ghulam ini mau dibunuh di gunung tidak bisa, yang akan bunuh malah mati, mau dibunuh di tengah laut, yang akan bunuh tenggelam, maka dia bisa dibunuh di hadapan orang-orang dengan kalimat Bismillahirrabbilghulam. Dan apa kata orang-orang yang dikumpulkan di dalam pertemuan itu? Mereka mengatakan, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Rabbnya ghulam. Ya, artinya sang raja yang berhasil membunuh pemuda ini, pada hakikatnya dia tidak menang, tapi justru kalah. Apa Pak? Kalah telak. Karena orang-orang penduduknya, pengikutnya yang selama ini diperintahkan, dipaksa untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan, dengan kalimat yang dia ucapkan sendiri, Bismillahirrabbilghulam, dan itu ternyata berhasil membunuh pemuda itu, maka hampir seluruh penduduknya itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbnya ghulam yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, maka kadang kita perlu mengorbankan diri. Nah, begitu pula mungkin yang dialami dan dilakukan oleh saudara-saudara kita para pejuang Hamas misalnya di Palestina. Ini dalam rangka menggerakkan, dan dalam peristiwa-peristiwa ini kemudian kita melihat hari-hari ini seluruh dunia kemudian tergerak untuk peduli terhadap kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita di sini juga mampu untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Di antaranya kebaikan-kebaikan untuk kita, keluarga kita dan masyarakat kita dalam kehidupan keseharian kita. Termasuk kita diberikan kesabaran untuk menjaga keimanan kita, diberikan kesabaran untuk istiqomah menguatkan keimanan kita. Di antara sarana untuk menjaga dan menguatkan adalah dengan bersama-sama menuntut ilmu. Nek basa Jawa niku sak oleh-oleh, tapi insya Allah dengan ikhtiar kita untuk menuntut dan menambah ilmu bagi diri kita ini menjadi bagian dalam rangka untuk menjaga dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keimanan itu akan menggerakkan kita untuk menambah, memperbanyak, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan semua itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam setiap usaha kita dan seluruh keluarga kita. Dan rahmat itu sangat kita butuhkan nanti di akhirat, karena hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang akan bisa
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat Allah menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu nanti masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, Pak. Masuk surga itu akan digiring berombong-rombongan. Nah, makanya kita mulai di dunia ini perlu buat rombongan biar nanti nggak sulit golek bolo kan gitu ya. Jadi nanti insyaallah kita mudah-mudahan digiring oleh Allah bareng-bareng. Nah nanti kalau mau masuk jenengan toleh Pak Salim kok ora enek, coba jenengan cari kayak kuwairi ning buri. Nggih, nanti jenengan cari. Wah niku bolo kula ya. Nggih. Kudu bareng kan gitu. Insyaallah ini, dan saya sangat meyakini salah satu hadis dari baginda Nabi, barang siapa melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan karena sudah mendekati Isya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu dari saya pribadi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Saya cukupkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.